Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, di pagi hari yang cerah ini kita sambut dengan senyuman kita, senyuman yang menandakan kita ridho atas ketentuan dari Allah. Kita ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih ya Allah yang sampai saat ini Engkau masih mengizinkan udara-Mu kami hirup. Terima kasih ya Allah yang sampai saat dan detik ini Engkau masih mengizinkan nikmat-Mu kami gunakan. Nikmat mata untuk kami melihat, nikmat mulut untuk kami berbicara, nikmat telinga untuk kami mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kami tidak sanggup menghitungnya. Jadikanlah ya Allah nikmat yang telah Kau berikan ini menjadi sarana untuk beribadah kepada Engkau. Dan jadikanlah kami semua ya Allah hamba-Mu yang senantiasa meningkatkan kualitas syukur, kualitas memuja dan memuji-Mu, sampai di mana nanti bahasa tidak dapat kami gunakan lagi untuk memuja dan memuji-Mu. Lantunan nan indah bagaikan mata rantai berlian yang tiada putus berupa solawat dan salam kepada manusia yang Allah utus ke muka bumi untuk menyampaikan risalah-risalah ilahi. Beliau adalah kecintaan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling kuat puasanya, manusia yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya, manusia yang paling sempurna dan sudah berhasil menata rumah tangganya bagaikan rumah tangga yang berbingkaikan surgawi yang begitu indah. Semoga kita ya Allah di hadapan-Mu kami bersimpuh berdoa, berilah kemampuan kepada hamba untuk mengikuti jejak dan napak tilas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 267, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilah dan memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, Lan tanalul birra hatta tunfiqu Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan, kamu keluarkan, kamu sodakokan harta yang kamu cintai. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, sungguh indah senandung surat cinta dari Allah. Kita resapi, kita pahami, kita amalkan insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Siapa saja di antara kita yang mengaku muslim, yang mengaku beriman kepada Allah, Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, Allah memerintahkan kepada kita, anfiku min thayyibat, nafkahkanlah harta di antara kita yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita cintai. Tentunya harta yang kita miliki, harta dari yang baik-baik, harta yang kita paling sayangi. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kita, kita mendapatkan hasil, kita mendapatkan panen, kita mendapatkan hasil usaha dan kerja keras kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nafkahkan, kita keluarkan, kita sodakohkan di jalan Allah tentunya. Kita nafkahkan buat fakir miskin, kita sodakohkan buat pembangunan sarana yang syiar agama Allah, yang menjadi syiar agama Allah, madrasah, masjid, musola dan sebagainya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga Allah menganjurkan kepada kita bagi para petani dimanapun berada, di mana hakikatnya Allah yang menumbuhkan tanaman kita, Allah yang menyuburkan tanah yang ada di tanaman kita, Allah yang punya sawah kita, Allah yang punya bumi alam jagat raya semesta. Kita hanya menumpang. Allah tumbuhkan padi dengan sebab para petani yang menyirami. Allah tumbuhkan sayur mayur dengan sebab petani yang menyirami. Tapi semuanya itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Dan kalau udah ada hasilnya kita panen, jangan lupa ada hak fakir miskin, ada hak di jalan Allah di situ. Kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan. Jangan kita pelit sama Allah, jangan kita bakhil sama Allah. Allah akan tarik nikmatnya, Allah akan hilangkan, karena itu semua adalah milik Allah. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan Allah tahu mana yang baik dan yang buruk, dan jangan kita infakkan. Kalau itu buruk untuk kita, jangan kita infakkan, jangan kita sodakohkan, karena itu buruk juga dari Allah, karena itu buruk juga untuk Allah, karena itu buruk juga untuk fakir miskin. Kita berikan yang terbaik untuk mereka, kita berikan yang terindah, yang terbagus untuk mereka. Allah ridho sama kita kalau kita ikhlas berinfak dari yang baik-baik, dari apa yang kita sayangi. Dan Allah menjanjikan lan tanalul birra, Allah akan sekali-kali Allah tidak akan mencatat kebaikan, sekali-kali Allah tidak memberikan kebajikan, sekali-kali Allah tidak akan menyampaikan satu kebajikan sebelum kita menafkahkan harta yang kita cintai. Tunfiku mimma tuhibbun, apa yang kita cintai itu milik Allah, kita nafkahkan di jalan Allah. Ada statement yang mengatakan kita boleh kaya, kita boleh jadi kaya raya, kita boleh jadi konglomerat, kita boleh jadi selebritis, kita boleh jadi apa saja, tapi jangan sekali-kali kita cinta kepada dunia, jangan sekali-kali kita cinta kepada kekayaan, jangan sekali-kali kita cinta kepada jabatan. Karena kalau sudah cinta berarti kita sayang dan mempertahankannya. Tapi kalau kita menjadi pejabat, jabatan yang kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, beribadah kepada Allah, harta yang Allah berikan kepada kita yang kita miliki, kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Pada hari ini, pagi ini, yang pagi ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak sama kita, kita syukuri dengan jalan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau kita cinta berarti kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Kalau barang yang sudah kita infakkan di jalan Allah, berarti Allah yang menjaga kita, Allah yang akan menambah karunia kita. Nah teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, semoga Allah yang maha kaya, semoga Allah yang maha sayang, semoga Allah yang memiliki alam jagat raya semesta memberikan kepada kita pemberian yang terbaik, pemberian yang terbaik dan termanfaat untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan kita minta kaya kalau kekayaan itu bisa memalingkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita minta jabatan yang tinggi kalau jabatan itu bisa memudarkan keyakinan kita kepada Allah. Jangan kita macam-macam, kita minta, ya Allah jadikanlah nikmat yang kau berikan kepada kami nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah
Kalau kita syukuri atas aneka macam nikmat, corak regam rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam hadis kursi, malam yarda biqada'i walam yasbir 'alal bala'i walam yashkur 'alan na'ma'i falyakhruj min baini ardi was sama'i. Siapa saja di antara hambaku yang tidak ridha atas ketentuan yang aku berikan, tidak bersabar atas musibah yang aku turunkan, dan juga tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, falyakhruj min baini ardi was sama'i, maka keluar dari tatanan langit dan bumiku, dari ciptaanku, cari Tuhan selain daripada aku. Subhanallah, na'udzubillah, masya Allah. Allah berkata begitu. Kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah ambil. Allah ambil. Kalau kita berikan, kita sedekahkan, kita infakkan, insya Allah menjadi bekal yang terbaik untuk kita menggapai keselamatan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan iman untuk kita, teman-teman semua yang sejati, yang setia mendengarkan sejuk di hati. Allah jadikan semuanya sarana untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya di pagi hari ini pencerahan hati kita tambah sejuk, pencerahan hati kita bisa menambah khazanah kesadaran dan keilmuan kita. Mudah-mudahan ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bisa menerangi kehidupan hamba. Saya Ustaz Haji Muhammad Amin mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.